Di alur film kali ini Mimin akan merekap film horor Indonesia yang berjudul Sinden Gaib. Rupanya film ini mengusung kisah nyata yang juga mengangkat budaya seni Jawa dengan sentuhan atmosfer mistis. Sinden Gaib diadaptasi dari sebuah kisah nyata di mana siswi SMA asal Trenggalek bernama Ayu, yang sedang melakukan proyek film dokumenter dari sebuah seni tari jaranan Turonggo Yakso dari Trenggalek. Sebelum melakukan syuting, para kru sudah diingatkan untuk berhati-hati dan tidak melakukan hal aneh atau sembrono. Namun saat tengah syuting, salah satu kameramen bernama Abidin mengambil sebuah batu yang ada di sungai itu. Selanjutnya setelah kejadian itu, Ayu sering kerasukan. Tidak hanya di rumah, bahkan ketika upacara bendera di sekolah Ayu pun kesurupan membuat suasana heboh dan tidak terkendali. Oleh karena itu Ayu pun tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Karena anaknya sering kesurupan, orang tua Ayu menganggap jika dia sedang sakit. Bu, Ayu izin ke kamar. Pada suatu hari di kampung diadakan acara pengobatan besar-besaran. Semua warga yang memiliki penyakit baik itu medis ataupun non-medis bisa langsung datang ke balai desa untuk diobati. Ketika itu Ayu pun dibawa oleh orang tuanya ke sana. Sebelum acara dimulai akan ada persembahan tembang Jawa dari para sinden. Ketika itu tiba-tiba Ayu kesurupan lagi. Lalu Ayu nembang Jawa seolah-olah dirinya adalah seorang sinden. Banyak warga merasa ketakutan dan mereka pun pulang sehingga acara pengobatan itu gagal terlaksana. Tetua memberitahukan apabila Ayu dirasuki oleh sosok sinden gaib bernama Mbah Sarinten. Pasti ini gara-gara mereka mengambil batu di Sungai Watu Kandang saat kemarin. Tetua berkata mereka harus mengembalikan batu itu supaya Ayu tidak kesurupan lagi. Selama berhari-hari mereka mencari Abidin, sosok kameramen yang mengambil batu itu. Namun anehnya Abidin tiba-tiba hilang dan tidak dapat dihubungi sama sekali. Bar syuting kemarin iku lho, bocah loro iku ra ketok blas. Mbuh nang ndi parane iku. Akhirnya agar Ayu sembuh dia pun dibawa ke beberapa orang pintar. Namun ternyata tak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Ayu pun masih sering mengalami kesurupan. Suatu hari pacar Ayu yaitu Mas Aji datang ke rumah. Mereka cukup lama berpisah karena Aji harus menempuh pendidikannya. Namun ketika itu bukan Ayu yang mengobrol dengannya tetapi sosok Mbah Sarinten. Mbah Sarinten bertanya apakah Aji beneran cinta kepada anak ini. Resno, tenanan lo pora. Singkat cerita, Aji ingin mencoba membantu Ayu dengan menghadirkan tim YouTuber horor untuk membantu Ayu. YouTuber itu tengah terkenal punya ilmu untuk mengatasi hal-hal gaib. YouTuber itu pun terdiri dari 3 orang. 2 laki-laki bernama Genta dan Gaduh serta seorang perempuan bernama Thea. Mereka datang jauh-jauh dari kota ke kampungnya Ayu. Gaduh dan Genta berniat murni ingin membantu Ayu. Namun Thea malah memiliki niat untuk menambah subscriber karena yakin video pengobatan Ayu akan banyak penontonnya. Sesampainya ketiga YouTuber itu melihat keadaan Ayu. Lalu mereka pun berinteraksi dengan Mbah Sarinten. Ketika itu Mbah Sarinten memperingatkan kepada Gaduh dan Genta untuk menjaga Thea. Karena dia anak yang berbeda harus selalu diwaspadai. Gaduh dan Genta pun tidak mengerti apa maksud ucapan Mbah Sarinten itu. Tolong dijogo sing tenanan nggih. Untuk beberapa hari selama pengobatan Ayu, ketiga YouTuber itu akan tinggal di sebuah rumah yang kosong dan tidak terpakai. Ini karena pemiliknya tidak lagi tinggal di sini, makanya dititip. Keesokan harinya Ayu beserta tim YouTuber pergi ke Sungai Watu Kandang. Karena di tempat itulah pertama kali Ayu kerasukan Mbah Sarinten. Di sini itu tempat awal mula kejadian semuanya loh.
Sopo ngerti kita dapat petunjuk. Malam harinya seketika muncul setan monyet berbadan besar mirip seperti gorila. Dia datang untuk menghantui Thea yang ternyata diam-diam saat di watu kandang siang tadi. Thea mengambil sebuah batu. Maka dari itu setan monyet mendatanginya. Mereka pun bertanya kepada tetua kenapa Thea sering merasa ketakutan setelah mengambil batu di sungai. Akhirnya semua pun dijelaskan. Sungai Watu Kandang adalah tempat yang keramat, sehingga harus berhati-hati dan menjaga sikap ketika berada di sana. Jika seseorang dengan hati yang tidak bersih datang ke Watu Kandang, maka orang itu akan melihat batu yang ada di sana berubah menjadi perhiasan mewah yang disebut Watu Lintang. Jika Watu Lintang diambil, maka hal itu dapat membuka gerbang alam gaib, sehingga para makhluk halus dapat masuk ke alam dunia. Gerbang alam gaib Watu Kandang telah terbuka, oleh sebab itulah sosok Mbah Sarinten dan hantu monyet datang. Tetapi Mbah Sarinten adalah sosok hantu yang baik, dia hanya suka kepada Ayu sehingga merasuki tubuhnya. Sementara bagi orang yang mencuri Watu Lintang, maka dia akan diganggu oleh sosok monyet besar. Sosok monyet itu pun akhirnya bertemu dengan Mbah Sarinten di alam dunia. Mbah Sarinten mengancam si monyet jika dia berani mengganggu akan menghancurkan kepalanya. Ojo ganggu sing duwe omah iki. Tak kerbu ndasmu. Pada adegan ini Ayu dirasuki sosok monyet dan Mbah Sarinten. Hari demi hari Thea larut dalam ketakutan karena teror monyet besar itu. Hingga akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tetua mengatakan apabila jiwa Thea sedang terjebak di alam lain. Akhirnya desa pun mengadakan ritual besar-besaran di sekitar daerah sungai Watu Kandang, supaya roh Thea bisa masuk ke badannya kembali, serta menutup gerbang alam gaib. Singkatnya, ritual telah selesai, gerbang alam gaib berhasil ditutup. Namun di sini Mimin tidak tahu apakah Thea sempat keluar dari alam gaib atau belum. Karena ketika akan meloncat ke portal, sosok monyet besar itu berlari ke arahnya Thea. Tapi akhirnya Thea pun sadar diri, namun dalam keadaan berteriak histeris, seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Lalu ada hal yang sangat mengejutkan di sebelah kamar Thea. Ada seorang laki-laki yang sangat ketakutan. Ternyata dia adalah Abidin, kameramen di awal film yang mengambil Watu Lintang. Karena terus diteror oleh sosok monyet besar hingga membuatnya gila. Film pun ditutup dengan pernikahan Aji dan Ayu. Aji pun harus menerima Ayu apa adanya karena sekarang ada Mbah Sarinten yang selalu di sampingnya Ayu. Sedikit ringkasan dari film Sinden Gaib, seperti penjelasan tetua kampung. Gerbang alam gaib akan terbuka apabila Watu Lintang diambil. Dan orang-orang yang dapat melihat Watu Lintang adalah mereka yang memiliki hati yang kotor. Nahasnya Abidin dan Thea sedang memiliki hati yang kotor saat mereka berkunjung ke sungai Watu Kandang. Sedari awal Thea tidak berniat untuk membantu Ayu. Tetapi dia hanya ingin memiliki konten viral agar subscriber YouTube-nya meningkat. Sebab itulah hati Thea dianggap kotor. Lalu menurut Mimin, jiwa Abidin dan Thea masih terperangkap di alam gaib. Sementara gerbangnya sudah ditutup sehingga mereka terjebak dan jiwanya tersesat. Sementara Mbah Sarinten dan Ayu masih tetap bersatu karena Mbah Sarinten senang sama Ayu. Dia berjanji akan menjaga Ayu, jika Ayu mengizinkannya selalu berada di sampingnya. Cerita yang tadi Mimin sampaikan sebenarnya kurang lengkap. Mimin hanya menceritakan secara garis besarnya. Jadi jangan lupa buat kalian tonton full filmnya. Karena ada sensasi yang bikin kita merinding saat mendengar suara tembang-tembang Jawa dinyanyikan. Sampai di sini filmnya, sampai bertemu di alur film selanjutnya, bye.